Saat ini kita telah menyaksikan betapa brutalnya genosida yang dilakukan oleh Israel. Hal ini sangat mengerikan dan membuat marah. Saya yakin kalian merasa sedih, marah, frustasi, dan selalu berharap penderitaan ini segera berakhir. Saya juga yakin kalian semua pasti bertanya-tanya, di mana para pemimpin dunia? Di mana hukum internasional? Di mana PBB? Mengapa organisasi-organisasi dunia terasa tidak berguna saat ini? Saat dunia menginginkan adanya resolusi, Afrika Selatan maju paling depan. Mereka menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atau yang biasa kita sebut dengan ICJ atas dugaan pelanggaran konvensi genosida. Pada 26 Januari yang lalu, ICJ memutuskan agar Israel melakukan 6 tindakan sementara, termasuk menghentikan serangan terhadap warga Palestina. Pertanyaannya, apakah Israel akan mematuhi dan seberapa besar peran Mahkamah Internasional dalam hal ini? Perkenalkan, nama saya Elita Nurdea dan saya akan menjelaskan beberapa opini yang telah saya rangkum dan menjadi tugas pertanggungjawaban saya di mata kuliah Hukum Internasional. Terlepas dari apapun opini kalian semua tentang Israel dan Palestina, kita tidak bisa mengelak bahwa apa yang Israel lakukan ke Palestina selama 75 tahun terakhir melanggar hampir semua jenis kejahatan dalam hukum internasional. Bukan hanya genosida. Pada 26 Januari 2004, ICJ juga mengkonfirmasi hal tersebut. Walaupun mereka tidak bisa secara gamblang mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida, karena bukti dan mekanisme hukumnya memerlukan waktu yang panjang, namun ICJ sudah mengatakan bahwa serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 yang lalu masuk ke dalam indikasi genosida dan termasuk dalam kasus di bawah konvensi genosida. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tapi untuk memudahkan kita memahami masalah ini, mari kita kenalan dulu dengan apa itu hukum internasional. Sederhananya, hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas internasional seperti negara, organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci Vatikan, pemberontakan atau belligerents, dan individu. Sebelum kita masuk lebih dalam, penting untuk diketahui bahwa hukum terbagi atas dua kelompok besar, hukum private dan hukum publik. Dalam konteks internasional pun sama, ada hukum yang namanya international private dan hukum internasional publik. Perbedaannya ada pada objek hukum. Hukum publik mengatur interaksi antar warga dan negara untuk kepentingan umum, sedangkan hukum private mengatur hubungan antar manusia terkait kepentingan perorangan. Jadi, hukum internasional adalah kumpulan aturan, norma, dan standar yang umumnya diakui sebagai mengikat antar negara. Maksud saya sebagai pengikat antar negara. Ini membentuk norma-norma untuk negara-negara dalam berbagai hal seperti urusan perang, diplomasi, hubungan ekonomi, maupun hak asasi manusia. Hukum internasional seringkali dianggap lemah atau tidak berguna karena cara kerjanya sebagian besar melalui persetujuan bersama atau konsen. Dan tidak ada otoritas yang secara universal diakui. Ketiadaan otoritas itu membuat negara lain bisa melanggar atau bahkan tidak patuh pada hukum internasional. Namun, tindakan seperti itu biasanya dihadapi dengan ketidaksetujuan dari negara-negara lain dan bisa berujung pada tindakan paksa, mulai dari sanksi diplomatik dan ekonomi hingga perang. Jadi, siapa yang membuat hukum internasional? Hukum internasional dibentuk lewat persetujuan negara-negara. Bisa dari praktik internasional atau kebiasaan internasional yang bisa kita sebut customary international law, atau melalui perjanjian-perjanjian atau traktat. Seperti contoh traktat yang telah dibuat termasuk konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial
pada tahun 1965. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966 dan Konvensi Genosida tahun 1948. Dalam konteks perang, ada hukum yang berlaku yaitu International Humanitarian Law atau hukum kemanusiaan internasional yang mencakup prinsip dan aturan yang mengatur tujuan dan metode perang, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil, prajurit yang sakit dan terluka, dan tawanan perang. Lalu, apa itu Mahkamah Internasional atau ICJ? ICJ adalah bagian dari sistem hukum internasional, semacam pengadilan tinggi PBB yang yurisdiksinya hanya terbatas pada negara-negara anggota PBB. Tugas mereka adalah menyelesaikan masalah hukum antar negara dan kasus yang membutuhkan pendapat hukum. Ada juga yang kita sebut dengan ICC atau International Criminal Court yang bukan bagian dari PBB dan yurisdiksinya terhadap individu untuk kasus-kasus pelanggaran hukum perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi. Keputusan ICJ baru-baru ini adalah provisional measure atau tindakan sementara yang mengikat tetap tidak ada lembaga yang bisa secara langsung menegakkannya. Itulah mengapa sehari setelah putusan ICJ, Israel tetap menyerang warga Palestina. Jadi, apakah putusan ICJ mengikat secara hukum? Jawabannya ya, tapi tidak ada otoritas yang bisa secara langsung menegakkannya. Namun, ini adalah salah satu langkah ke arah yang benar dan perjuangan tidak berhenti setelah putusan sementara ICJ. Pada akhirnya, semua tergantung pada tindakan masing-masing negara, baik secara politik, ekonomi, maupun diplomatik. Perjuangan ini pasti terus akan tetap berlanjut. Saya Lita Nurdia, ucapkan terima kasih.